Bisa kelihatan PowerPoint-nya? Belum, Pak, belum. Belum ya? Bentar lagi. Ya, udah. Oke. Saya perbesar dulu ya. Oke. Nah, hari ini saya akan membahas mengenai uji hipotesa ya, uji hipotesa ya. Jadi uji hipotesa ini ada suatu prosedur ya atau cara dalam statistik untuk menentukan apakah suatu stimulus itu mendapatkan atau menghasilkan respon yang sesuai dengan yang diinginkan ya. Jadi kalau Anda belajar teori mengenai stimulus respon ya, ada stimulus, ya, ada rangsangan, ada suatu stimuli, ada suatu perlakuan atau suatu treatment ya. Nah, apakah stimulus itu menghasilkan respon sesuai dengan yang dikehendaki ya. Maka kita mengukurnya dengan menggunakan uji hipotesa ya. Nah, jadi apa itu uji hipotesa atau hypothesis test? Jadi suatu uji hipotesa adalah suatu metode statistik yang menggunakan data sampel untuk mengevaluasi hipotesa mengenai populasi. Ya. Jadi uji hipotesa ini merupakan salah satu bentuk statistik inferensial, ya, statistik inferensial yang bertujuan untuk mengetahui kondisi populasi berdasarkan sampel. Jadi kita mempelajari sampel. Berdasarkan kita mempelajari populasi berdasarkan sampelnya, ya. Jadi berdasarkan data dari sampel kita bisa mengeneralisir, ya, ke populasinya. Jadi sampel ini bisa digunakan untuk menjelaskan populasi. Ya. Jadi uji hipotesa adalah suatu metode statistik yang menggunakan data sampel untuk mengevaluasi hipotesa mengenai populasi. Jadi katanya sini untuk mengevaluasi hipotesa artinya kita harus merumuskan dulu hipotesanya, ya nggak? Merumuskan dulu hipotesanya sebelum kita melakukan uji hipotesa, ya. Nah, apa itu hipotesa? Nah, suatu hipotesa dapat didefinisikan sebagai a formal statement regarding the relationship between variables and tested directly. Ya. Jadi hipotesa itu adalah suatu pernyataan formal, ya, suatu pernyataan. Jadi suatu kalimat, satu pernyataan, ya, formal. Jadi formal itu resmi. Jadi menggunakan bahasa yang baik dan benar, ya. Jadi suatu pernyataan formal mengenai hubungan antar variabel. Jadi hipotesa itu selalu mengenai hubungan antar variabel. Ya, jadi biasanya variabelnya itu adalah variabel independen dan variabel dependent. Ya, atau variabel X, variabel independen itu disebut juga variabel X, dan hubungannya dengan variabel dependent, yaitu variabel Y. Dan diuji secara langsung. Nah, jadi itu arti definisi hipotesa itu, ya. Nah, melakukan uji hipotesa berarti melakukan uji signifikansi, ya. Yang berarti peneliti harus menentukan untuk menerima atau menolak hipotesa 0, ya. Jadi ada dua hipotesa yang harus kita rumuskan. Pertama adalah hipotesa 0 atau H0 dan hipotesa penelitian atau H1, ya. Nah, apa itu hipotesa 0? Hipotesa 0 menyatakan bahwa tidak terdapat perubahan atau perbedaan pada populasi atau tidak terdapat hubungan. Ya.
Kalau hipotesa H1 ya, disebut juga sebagai hipotesa penelitian ya, yaitu hipotesa penelitian atau hipotesa H1 adalah suatu hipotesa penelitian atau hipotesa alternatif. Nah, jadi disebut juga sebagai hipotesa alternatif. H1 menyatakan bahwa terdapat perubahan, perbedaan atau hubungan pada populasi. Ya. Jadi saya ulang lagi bahwa kalau hipotesa 0 menyatakan tidak terdapat perubahan, ya, tidak terdapat hubungan. Tapi sebaliknya hipotesa penelitian atau hipotesa alternatif menyatakan terdapat perubahan, terdapat perbedaan, terdapat hubungan. Jadi misalnya dalam konteks stimulus respon, ya, stimulus respon, Hannah menyatakan bahwa stimulus yang diberikan itu tidak memberikan perubahan atau perbedaan pada populasinya. Jadi populasinya itu tidak memberikan respon yang sesuai dengan keinginan. Ya, itu maksudnya ya. Jadi kan saya katakan tadi bahwa uji hipotesa itu untuk menguji apakah suatu stimulus itu menghasilkan respon yang sesuai dengan diinginkan. Nah, berarti kalau kita menggunakan hipotesa 0 menyatakan bahwa stimulus yang kita berikan tidak menghasilkan perubahan atau tidak terdapat perubahan. Ya. Ya, atau tidak memberikan respon sesuai diinginkan pada populasi, atau tidak terdapat hubungan antara stimulus dan respon. Sebaliknya, H1 atau hipotesa alternatif menyatakan bahwa stimulus yang diberikan itu memberikan perubahan atau menghasilkan perbedaan, atau terdapat hubungan antara stimulus dan respon. Jadi uji hipotesa ini disebut juga sebagai penelitian eksperimen. Ya. Jadi dalam konteks eksperimen, H0 memperkirakan bahwa variabel independen, ya, stimulus atau treatment yang diberikan tidak memberikan efek terhadap variabel dependen. Ya. Jadi stimulus itu macam-macam ya. Jadi sesuatu yang memang dirancang atau diciptakan untuk memberikan efek atau memberikan respon ya pada populasi. Misalnya stimulus bisa macam-macam ya, bisa misalnya hasil penemuan suatu obat-obatan misalnya. Apakah obat-obatan itu memberikan respon ya untuk menyembuhkan penyakit? Nah, itu stimulus dan respon ya. Bisa juga misalnya dalam suatu bentuk terapi misalnya ya. Terapi ya untuk penyembuhan. Misal terapi A terapi A yaitu suatu stimulus ya, dengan menerapkan terapi A kepada seseorang maka menghasilkan respon sesuai dengan keinginan misalnya ya. Misalnya terapi kalau minum produk multivitamin atau suplemen tertentu maka menghasilkan respon dapat meningkatkan IQ atau tingkat kecerdasan anak misalnya. Ada kan itu ya, seperti itu. Ya. Atau dengan mengkonsumsi herbal tertentu akan meningkatkan imunitas. Responnya adalah meningkatkan imunitas. Ya. Atau juga stimulus dalam bentuk misalnya metode baru, gitu, metode baru, ya. Metode baru, misalnya metode pembelajaran yang baru, misalnya, ya kan? Misalnya, kalau dulu orang belajarnya secara tatap muka, ya kan? Sekarang ada metode belajar baru secara e-learning. Nah, e-learning itu merupakan stimulus dari sesuatu yang normal, ya, sesuatu yang normal, ya. Jadi dari sesuatu yang biasa. Jadi stimulus itu diberikan terhadap untuk menguji apakah sesuatu yang normal itu bisa berubah atau tidak, memberikan respon yang sesuai dengan diinginkan atau tidak. Itu maksudnya ya. Jadi metode baru, teknik baru, obat-obatan gitu ya.
Itu ya. Metode belajar yang baru. Pokoknya sesuatu yang baru. Stimulus itu adalah untuk menguji sesuatu yang baru apakah memberi perubahan terhadap kondisi yang normal. Ya. Bisa juga misalnya kita bisa menganggap misalnya ya puasa bulan Ramadan. Nah, itu bisa kita sebut sebagai stimulus karena banyak orang yang berpuasa itu untuk harapannya supaya turun berat badannya gitu ya. Supaya lebih langsing gitu ya, mengurangi berat badan ya. Jadi puasa itu merupakan suatu stimulus yang diharapkan memberikan respon terhadap tubuh supaya menjadi lebih kurus. Nah, itu stimulus respon. Apalagi contoh stimulus, tuh misalnya teknik baru misalnya. Ya. Dulu misalnya orang kalau mau masuk jalan tol, bayar tol itu langsung ke petugas, ya kan, Pak, kasih duit ke petugas, dan tugas memberikan karcisnya gitu kan, masuk ke tol gitu kan. Nah sekarang kan nggak lagi, ada teknik baru, yaitu pakai otomatis, gerbang otomatis, ya. Nah jadi stimulusnya adalah menggunakan teknik baru, menggunakan gerbang otomatis yang tidak perlu pakai petugas. Nah, apakah stimulusnya ini, yaitu gerbang otomatis itu bisa memberikan respon sesuai yang diharapkan? Misalnya, lebih mempercepat ya proses pembayaran sehingga tidak terlalu banyak ngantri mobil itu, ya nggak? Di depan gerbang tol itu ya. Nah, kalau misalnya mempercepat pembayaran dan antriannya berkurang ya atau bahkan tidak ada sama sekali, berarti itu tujuan daripada penerapan teknik baru itu berhasil, yaitu untuk mempercepat pembayaran dan mengurangi antrian. Jadi uji hipotesa ini adalah untuk menguji ya apakah stimulus itu memberikan pengaruh atau efek sesuai yang diinginkan ya. Jadi itu maksudnya stimulus itu ya. Slide selanjutnya. Tunggu dulu nih, saya belum pindah slide-nya. Aduh, nanti saya keluar dulu ya kali ya. Mohon maaf, kadang-kadang berpindah slide-nya agak lambat. Saya ulang lagi. Oke. Tadi sampai slide. Ya. Nah, jadi seperti saya katakan tadi bahwa hipotesa kita dalam melakukan uji hipotesa ini kita harus menyusun suatu hipotesa ya. Jadi suatu pernyataan ya. Nah, pernyataan itu adalah apakah tujuan daripada uji hipotesa ini apakah kita akan menerima atau menolak hipotesa nol. Ya, hipotesa nol. Apakah kita akan menerima atau menolak hipotesa nol ya. Nah, hipotesa nol itu menyatakan apa tadi? Bahwa hipotesa nol menyatakan tidak terdapat perubahan. Ya, jadi stimulus itu tidak memberikan efek. Ya, stimulus tidak ngefek. Ya. Nah, jadi kita sementara H1 atau hipotesa alternatif menyatakan stimulusnya memberikan efek. Ya.
Nah, dalam hal ini kita apa namanya tujuan hipotesanya apakah menerima atau menolak hipotesa 0. Ya. Jadi jika H0 diterima, maka H1 ditolak. Jika H0 ditolak, maka H1 harus diterima. Selanjutnya, untuk menentukan signifikasi statistik suatu penelitian, peneliti harus menentukan suatu wilayah kritis atau critical region. Batas wilayah kritis ini ditentukan oleh tingkat alfa yang diinginkan. Jika data sampel jatuh dalam wilayah kritis ini, maka hipotesa 0 ditolak. Oke, apa maksud semua pernyataan ini? Ya, jadi maksudnya seperti ini, ya, bahwa tujuan uji hipotesanya adalah untuk mengetahui apakah suatu stimulus itu memberikan efek atau respon sesuai dengan apa yang diinginkan. Tetapi efek yang dihasilkan itu apakah cukup signifikan atau tidak, cukup bermakna atau tidak, ya kan? Jadi perubahannya itu harus cukup kuat, ya. Tidak bisa misalnya perubahannya itu sedikit saja, ya. Nah, lantas perubahannya itu sampai seberapa jauh perubahan itu boleh terjadi sehingga disebut bahwa perubahan itu telah terjadi secara signifikan. Itu maksudnya, ya. Jadi harus ada batas, ya. Seperti itu. Misalnya, ya, kalau tadi bayar tol, ya, rata-rata bayar tol tanpa dengan petugas secara manual misalnya 20 detik misalnya. Dan kemudian dengan menggunakan gerbang tol otomatis itu jadi 19 detik, berkurang lebih cepat 1 detik. Nah, apakah 1 detik ini signifikan atau tidak? Ya. Nah, jadi kita harus menghitung apakah perubahannya itu signifikan tidak. Jadi ini disebut dengan signifikasi statistik. Ya. Untuk menentukan signifikansi statistik suatu penelitian, peneliti harus menentukan suatu wilayah kritis, kata sini kan, ya. Suatu wilayah kritis. Jadi batas yang disebut signifikan itu apa? Nah, batas wilayah kritis ini ditentukan oleh tingkat alfa yang diinginkan. Nah, jadi ada batasnya. Ya. Nah, nanti kita lihat ya bahwa seperti apa batas wilayah kritis itu, ya. Nah, jadi uji hipotesa dilakukan dalam 4 langkah sebagai berikut. Nah, ini Anda harus hafalkan ini, ya. Jadi uji hipotesa harus dilakukan dalam 4 langkah sebagai berikut. Pertama, kita merumuskan hipotesa. Yang kedua, menentukan tingkat alfa, yaitu batas perubahan yang dianggap signifikan. Yang ketiga, menghitung statistik sampel. Ya. Yang keempat, mengambil keputusan. Jadi mengambil keputusannya apakah kita akan menerima atau menolak hipotesa 0. Ya. Jadi ini, ya, 4 langkah itu. Ya. Kita akan melihat satu persatu langkah-langkah ini, ya. Nah, untuk itu kita lihat coba apa namanya, contoh lah gini, contoh soal. Jadi kita memahaminya gimana contoh soal, ya. Jadi ini suatu lembaga pendidikan atau bimbingan belajar, bimbel, ya. Dalam promosi menyebutkan bahwa mereka mampu meningkatkan kemampuan belajar siswa SMP dalam mata pelajaran matematika. Data dari populasi berdasarkan hasil ujian nasional menunjukkan nilai rata-rata ujian matematika adalah mu sama dengan 60. Ya, jadi nilai rata-rata ujian matematika adalah mu sama 60. Jadi mu ini adalah simbol nilai rata-rata populasi. Ya, dibaca mu. Simbol ini 60 dengan deviasi baku sigma kecil, ini simbol sigma kecil dengan deviasi baku sigma kecil sama dengan 10. Seorang peneliti ingin membuktikan klaim tersebut dan ia mengambil satu sampel pelajar N25 yang mengikuti kegiatan bimbel. Buktikan apakah klaim bimbel tersebut benar. Artinya di sini, ya, jadi ada suatu bimbel dalam lembaga pendidikan, dia bilang bahwa dia bisa menyediakan atau apa namanya, mengajarkan, membantu
atau melatih siswa ya supaya kemampuan pelajaran matematikanya itu meningkat gitu ya, dan bisa mendapatkan nilai ujian, misalnya ujian EPTANAS yang baik gitu ya, seperti itu. Jadi ini bimbel ini memberikan suatu metode pelajaran baru, biasanya begitu kan, metode pelajaran baru. Ya. Nah ini adalah suatu bentuk respon, stimulus. Ya, stimulus itu adalah bentuk metode belajar baru. Ya. Nah, dalam uji hipotesa, ya, hal yang pertama yang harus kita ketahui itu adalah parameternya. Ya, parameter itu maksudnya adalah nilai populasinya, nilai rata-rata populasinya. Ya, nilai rata-rata populasi. Kan uji hipotesa seperti saya katakan tadi itu adalah untuk mengetahui apakah suatu stimulus itu mampu mengubah kondisi normal, ya. Kondisi normal. Ya. Nah, berarti kita harus tahu dulu nilai kondisi normalnya itu. Ya. Dalam hal ini, misalnya dalam contoh ini, ya ini adalah stimulusnya adalah metode belajar baru untuk bisa meningkatkan kemampuan matematika sehingga mampu meningkatkan nilai ujian EPTANAS. Maka tentu kita harus tahu dulu kondisi normalnya itu rata-rata ujian EPTANAS siswa SMP itu berapa. Itu harus tahu dulu. Maka di sini dalam soal ini adalah nilai rata-rata ujian EPTANAS ini adalah 60 dari 100. Dan deviasi baku atau deviasi standar ya atau tingkat penyimpangannya adalah sigma sama dengan 10. Ya. Nah, artinya kalau memang bimbel yang mampu meningkatkan kemampuan matematika, tentu nilai ujiannya juga harus meningkat. Maka peneliti ini mencoba untuk menguji ya klaim dari para bimbel ini ya dengan mengambil sampel pelajar sebanyak 25 orang ya. Dan kemudian hasil daripada ujian EPTANAS 25 orang ini dihitung nilai rata-ratanya. Nah, itu ya. Dihitung nilai rata-ratanya. Jadi setelah mereka mengikuti bimbel, nilai ujian rata-rata mahasiswa yang sebanyak 25 ini, sampel 25 orang ini, dihitung nilai ratanya. Ya. Nah, buktikan apakah klaim bimbel tersebut benar. Berdasarkan itu, maka dengan menggunakan uji hipotesa, kita bisa mengetahui apakah klaim daripada bimbel itu memang terbukti bahwa mereka bisa meningkatkan kemampuan prestasi belajar di bidang matematika ya. Nah, tentu kita gunakan langkah-langkah seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Yang pertama adalah langkah 1 adalah merumuskan hipotesa ya. Nah, cara menulis hipotesa seperti ini ya. Yang pertama kita merumuskan hipotesa 0. Cara menulis hipotesa 0 seperti ini. H0 ya. H-nya besar, 0-nya itu adalah kecil di bawah sedikit gitu ya. Titik 2 nilai rata-rata populasi mu ya. Nilai rata-rata populasi ya, stimulusnya adalah dengan bimbel ya. Dengan bimbel. Jadi kita tulis dengan bimbel ya. Dengan huruf kecil dan agak ke bawah ya, mu dengan bimbel sama dengan 60. Artinya bahwa hipotesa 0 menyatakan nilai rata-rata populasi kalau semua anggota populasi ikut bimbel nilai rata-rata sama 60. Artinya tidak ada perubahan sama dengan 60. Ya. Jadi ini artinya tidak ada perubahan ya. Jadi hipotesa 0 kan selalu menyatakan tidak ada perubahan. Ya. Jadi tetap di 60 ya. Sementara hipotesa alternatif atau H1 ya titik 2 mu dengan bimbel menyatakan tidak sama dengan 60.
Artinya, A1 menyatakan kalau semua anggota populasi ikut bimbel, maka nilai ujian mereka itu tidak lagi 60. Ya, tidak lagi 60. Artinya ada perubahan. Tapi kita belum tahu nih perubahannya itu lebih baik atau lebih buruk. Nah, kan seperti itu. Ya, perubahannya lebih baik atau lebih buruk. Tentu harapannya atau keinginannya adalah perubahannya lebih baik. Tapi dalam penelitian kita biasanya tidak terlalu, nggak boleh kepedean gitu loh istilahnya. Pokoknya bisa saja, artinya bisa jadi lebih buruk kan. Ya, bisa jadi lebih buruk. Jadi makanya, tapi hipotesa ini menyatakan ada perubahan. Tapi nggak tahu apakah perubahannya lebih baik ataukah lebih buruk. Maka ditulis tidak sama dengan 60. Ya, jadi begitu cara menulis hipotesa itu ya. Kemudian langkah 2, menentukan tingkat alfa. Ya. Jadi tingkat alfa yang umum digunakan adalah ini. Jadi rumus alfa itu adalah seperti ini ya. Ini alfa ya. Ya. Nah, dalam menentukan tingkat alfa ini kita boleh memilih alfa 0,05 atau 5%, atau alfa sama dengan 0,01 atau 1%, atau alfa 0,01 atau 0,1%. Ya. Jadi kita boleh pilih ini. Ya. Tetapi ya, yang umum dipakai sebagai standar alfa itu adalah yang pertama ini ya, 0,05 atau 5%. Ya. Apa maksudnya alfa 5% ini? Ya, mari kita lihat ya. Nah, Anda dalam kuliah sebelumnya sudah belajar tentang kurva normal. Ya, kurva normal, yaitu kurva yang berbentuk lonceng, ya, kurva normal. Ya. Nah, di dalam kurva normal itu ada yang namanya disebut dengan wilayah normal. Ya. Ada juga disebut wilayah di atas normal. Ada juga wilayah abnormal. Ya. Nah, jadi seperti ini ya. Nah, jadi kalau disebut dengan alfa 5%, ya, berarti kita harus mencari ya 5% ini ya di tabel skor Z, itu mewakili Z berapa. Ya. Jadi wilayah kritis alfa 5%, ya, kita harus mencari 5% ini berada pada nilai Z berapa. Yaitu dalam hal ini adalah minus 1,65. Ya. Seperti itu. Ya. Bagaimana kita mengetahui, bagaimana cara mencarinya? Kita sudah coba kita lihat ya. Saya tunjukkan cara mencarinya. Alfa 5% itu adalah kalau dirubah menjadi skor Z adalah minus 1,65. Jadi ini disebut dengan wilayah kritis 5%. Jadi wilayah yang diarsir ini adalah wilayah kritis 5%. Artinya sisanya adalah 95%. Karena luas keseluruhannya adalah 100%. Sementara wilayah kritis ini kalau kita tentukan 5%, alfa 5%, berarti ini 5%, sisanya yang 95%. Ya. Yang diarsir ini adalah wilayah kritis 5%, maka sisanya 95%. Nah, dari mana kita batas kita tahu bahwa wilayah seluas 5% ini adalah batasnya di Z 1,65 ya. Mari kita lihat ke tabel skor Z ya, yang sudah kita pelajari sebelumnya ya. Saya keluar dulu. Kita lihat tabel skor Z untuk mengetahui batas wilayah
5%. Ya. Nah, kita lihat ya. Jadi kalau pada kuliah sebelumnya kita melihat Z-nya dulu, melihat Z untuk mengetahui persentase. Ya, jadi kita melihat nilai Z dulu yang ada di kolom Z paling kiri dan atas ini ya. Kemudian misalnya katakanlah untuk mengetahui luas wilayah dari ujung kiri kurva normal ke Z sama dengan 1, nah, lihat nih, Z sama dengan 1,0, maka luas wilayahnya adalah 84,134%. Ya. 84,134%. Jadi luas wilayah dari ujung kiri kurva normal, saya ulang lagi, dari ujung kiri kurva normal ke titik Z sama dengan 1,0 adalah seluas 84,134%. Ini dibaca persen ya. Ini dikali 100. Atau misalnya kalau dia 2 desimal di belakang koma, misalnya berapa luas wilayah dari ujung kiri kurva normal ke 1,4 Z, ke Z 1,4 ya. Atau ke Z sama dengan 1,14. Nah, jadi sini ya. Berapa Z 1,14? Berarti kita lihat di sini 1,1, di sini ada 1,1. 4-nya kita lihat di atas ini. Ya. Nah, di sini 4, kemudian kita tarik garis ke bawah, ketemu dengan 1,1 tadi, maka ketemunya adalah di 87,286%. 87,28%. Berarti luas wilayah dari ujung kiri kurva normal sampai ke titik Z sama dengan 1,14 adalah 87,286%. Ya, seperti itu. Itu sudah kita pelajari pada kuliah sebelumnya. Ya. Jadi menentukan luas wilayah berdasarkan batas Z-nya ini ya. Nah, kalau ini kebalikan ya. Dalam uji hipotesa ini kebalikan ya. Kita tadi sudah tentukan bahwa batas wilayah kritisnya adalah 5%. Ya, jadi luas wilayah kritisnya adalah 5%. Ya. Berarti 5% itu Z-nya berapa? Nah, nilai Z-nya berapa? Berarti kita melihatnya di tengahnya dulu, baru ke pinggir. Kalau sebelumnya kita lihat dari pinggir ke dalam, sekarang dari dalam ke pinggir atau keluar. Ya. Jadi 5% itu Z berapa? Berapa Z dari 5%? Berarti kita harus mencari dari dalam dulu. Kita melihat di sini ya 5% ini. Ya. Kita cari 5%. Ya. Kalau ini kita lihat ini 93,574%, berarti masih jauh. Berarti kita tarik lagi ke bawah, ya, tarik lagi ke atas, ya, ke wilayah negatif, ya, wilayah negatif. Nah, ini adalah wilayah negatif. Nah, wilayah negatif. Kita cari wilayah negatif yang 5%. Ya. Nah, atau yang mendekati 5%. Kita lihat di sini misalnya ya. Nah di sini yang mendekati 5% itu ada 2 nih ya. Nah, yang ini titik 05050 dengan yang ini titik 49477. Ya. Ini yang paling mendekati 5%. Ya. Karena ini kan kalau dikali 100 kan jadinya 5,05% atau ini adalah 4,947%. Yang persis 5% tidak ada, tapi kita boleh memilih salah satu dari 2 ini. Karena inilah yang paling mendekati
5%. Berarti kita melihat misalnya 5%, berarti kita lihat ke kiri, keluar, ke kolom Z-nya, berarti di sini adalah 1,6. Ya. Tapi 1,6 berapa nih? Karena dia di tengah. Ya. Ada 5,05 atau 4,947. Ya. Nah, berarti kita lihat ke atas. Ya. Nah, ya. Nah, di sini berarti 5. Jadi boleh 1,64 atau boleh 1,65, ya. Ya, di atas 1,64, boleh 1,64, boleh 1,65, ya. Berarti sekali lagi bahwa untuk wilayah 5% itu boleh 1,64, boleh 1,65 antara ini, ya. Nah, ya. Jadi seperti itu cara mencarinya, ya. Saya keluar lagi, balik lagi ke situ ya, ke PowerPoint. Nah, jadi sekarang kita sudah tahu ya. Tadi wilayah kritis tadi tentukan alfanya 5%, ya. Alfa 5% berarti alfa 5% itu memiliki batas wilayah yaitu minus 1,65, ya. Nah, jadi kita harus menggambarkan kurva untuk menentukan wilayah kritisnya nih, ya. Nah, ada dua jenis kurva, yaitu pertama kurva ekor 1 dan kurva ekor 2, ya. Kalau ini adalah contoh kurva ekor 1. Kenapa disebut kurva ekor 1? Karena wilayah kritisnya hanya ada satu. Bisa di kiri, bisa di kanan. Ya. Ingat ya, bahwa kurva ekor 1 itu artinya wilayah kritisnya hanya satu, ya bisa di kiri, bisa di kanan. Ya. Jadi kalau wilayah kritisnya yang ini sih contohnya adalah wilayah kritis 5% dan batasnya ada 1,65. Saya pindah slide dulu. Duh, lama ya. Keluar dulu ya, saya keluar dulu. Pindah ke slide. Kembali lagi ke slide. Nah, ini adalah kurva ekor 1 lagi, tapi dengan wilayah kritis di sebelah kanan. Tadi wilayah kritisnya di sebelah kiri ya. Ya. Nah, kalau ini di sebelah kanan. Ya, seperti itu. Ya. Nah, tetap 5% luas wilayah kritisnya adalah tetap 5%, ya. Yang diarsir ini dan sisanya 95% disebut wilayah normal, ya. Kalau Anda lihat di sini, batas wilayah kritis dengan wilayah normalnya adalah 1,65 plus 1,65. Kalau tadi adalah minus 1,65. Kalau ini adalah plus 1,65. Ya. Nah, cara mengetahuinya bahwa ini adalah plus 1,65, maka Anda cek lagi di tabel skor Z itu ya.
Ini susah digerakkan deh ininya slide ini. Sabar ya. Coba lihat sini dulu. Nah, ada lagi tadi kita sudah belajar kurva dengan ekor satu, ya. Nah, sekarang kita lihat ada juga kurva ekor dua, ya. Kurva ekor dua itu kalau dia wilayah kritisnya adalah 5%, tapi ekor 2, maka yang 5% itu harus dibagi 2. Ya. Jadi tadi alfanya kan tadi 5% tuh. Karena di ekor 2 maka harus dibagi 2. Jadi masing-masing itu adalah 0,025 atau 22,5%. Ya. Jadi di sebelah kiri adalah 2,5%, di sebelah kanan 2,5%. Ya. Nah, tentu kalau luas wilayah kritisnya 2,5%, berarti Z-nya ini kan berubah. Ya, kalau tadi 5%, ya 1,65, maka kalau dia cuma 2,5%, berarti dia berubah. Kalau Anda cek di tabel skor Z, cari 2,5%, atau yang paling mendekati 2,5%, ya maka Anda akan ketemu nilai Z minus 1,96. Ya. Sebaliknya, di sebelah kiri juga begitu, ya. Berarti kalau kita mau mencari ini, kita plus 1,96. Kalau kita ingin mencari dari mana datang plus 1,96, ini berarti kan ini luasnya 2,5%. Sisanya kan 97,5%. Jadi dari ujung kiri sampai ke sini, ya, ke sini, ya. Itu adalah 100% dikurangi 2,5%, yaitu 97,5%. Maka Anda cari di tabel skor Z luas 97,5%, maka Anda akan ketemu 1,96 plus 1,96. Ya. Jadi seperti itu cara mencarinya. Ya. Jadi ini namanya kurva ekor 2. Ya. Jadi sama juga nih adalah kurva ekor 2. Jadi masing-masing wilayah kritis yang tadi yang sebelumnya tadi 5%, sekarang alfa 2,5%, di kiri 2,5%, di kanan. Ya. Di tengah-tengah adalah wilayah normal. Ya, wilayah normal seluas 55%. Nah, kenapa bisa ada kurva ekor 1 di kiri di kanan atau kurva ekor 2 di kiri dan kanan? Jadi ada kurva ekor 1 di kiri, ada kurva ekor 1 di kanan, ada kurva ekor 2 di kiri dan di kanan. Kenapa ada di situ? Nah, karena begini ya, kalau setiap stimulus itu kan selalu memberikan efek, memberikan respon. Dan responnya itu bisa bermacam-macam. Bisa positif, bisa negatif. Bisa sesuai dengan harapan, bisa tidak sesuai dengan harapan. Nah, biasanya dalam penelitian, ya, kebanyakan standarnya itu adalah kurva ekor 2. Karena biasanya peneliti itu tidak ingin berasumsi atau mengatakan bahwa ini pasti arahnya ke positif atau pasti ke arah negatif. Jadi dua-duanya dibuka kemungkinannya. Ya. Makanya biasanya standar dalam penelitian itu dia menggunakan kurva ekor 2. Ya. Misalnya katakanlah stimulusnya berupa puasa selama sebulan di bulan Ramadan. Ada orang yang setelah puasa berat badannya turun. Tapi ada yang berat badannya biasa-biasa saja, nggak berubah. Tapi ada juga yang berat badannya naik malah, ya nggak? Seperti itu. Atau misalnya bimbel tadi kan, bisa saja bimbelnya itu
positif, artinya meningkatkan kemampuan nilai ujian, tapi bisa juga turun, seperti itu ya. Jadi maka itu dia menggunakan kurva ekor 2. Tapi kalau peneliti itu yakin bahwa arahnya pasti positif, yakin gitu kan ya, nah, boleh juga dia pakai kurva ekor 1 di wilayah positif, atau dia yakin turun di wilayah negatif ya. Jadi seperti yang kita ketahui sebelumnya, bahwa dengan kurva normal ini kita tahu ya, yang disebut dengan normal itu apa sih? Jadi kalau di sini average ini artinya normal ya. Normal. Yang disebut dengan di atas normal itu apa sih? Yang di bawah normal itu apa? Jadi dengan menggunakan kurva normal atau distribusi normal ini, kita bisa mengelompokkan setiap data itu berdasarkan 3 kategori besar lah ya. Yang pertama adalah kelompok mereka yang masuk kategori normal, kemudian high atau di atas normal, atau low di bawah normal. Ya. Nah, dalam uji hipotesa kita harus membuktikan bahwa suatu stimulus itu memang mampu mendorong perubahan ke arah yang high. Jadi bukan lagi di arah normal ya, tapi high atau sebaliknya turun di bawah normal. Sesuai dengan keinginan mau di atas normal atau di bawah normal, nggak soal itu ya. Jadi suatu perlakuan atau stimulus ya disebut memberikan perubahan signifikan terhadap populasi jika perlakuan atau stimulus tersebut mampu menggeser nilai rata-rata populasi dari wilayah di mu1 menuju ke wilayah mu2 yang terletak di wilayah kritis. Nah, jadi kalau kita melakukan uji hipotesa untuk mengetahui efek dari suatu stimulus, ya, maka kita akan melihat ada 2 lonceng di sini. Ya. Lonceng pertama itu adalah, atau kurva pertama itu adalah nilai rata-ratanya di mu1. Ya. Nah, dengan stimulus itu, diharapkan kurvanya itu bergeser. Jadi mu1 ini bergeser ke mu2. Nah, mu2-nya itu adalah terletak di ujung kurva, yaitu di batas wilayah kritis. Ya. Kalau kita mengatakan bahwa stimulus itu menghasilkan perubahan positif. Atau bisa juga dia ini bergesernya ke kiri. Ya. Kembali lagi ke wilayah kritis di wilayah negatif. Ya. Jadi pokoknya sampai dia mencapai atau melewati batas wilayah kritisnya ini. Ya. Seperti itu. Ya. Sekarang kita masuk langkah 3. Jadi langkah pertama tadi adalah merumuskan hipotesa. Langkah 2 adalah menentukan tingkat signifikansinya atau menentukan tingkat alfanya. Ya. Yang langkah 3 adalah menghitung statistik sampel. Ya. Jadi setelah data dari sampel diperoleh, langkah selanjutnya adalah menghitung nilai rata-rata sampel dan mengubahnya menjadi nilai skor Z. Dengan rumus sebagai berikut. Ya. Z sama dengan M. M ini adalah nilai rata-rata sampel. Ya, nilai rata-rata sampel. Atau boleh juga X bar. Ya, atau jadi nilai rata-rata sampel itu simbolnya bisa M atau X bar. Dikurangi mu dibagi deviasi standar sampel, ya, deviasi standar rata-rata sampel. Ya. Jadi Z adalah nilai standar atau skor Z, seperti kita sudah tahu ya. M adalah sama dengan X bar, rumus X bar adalah nilai rata-rata sampel. Mu adalah nilai rata-rata populasi.
Dan sigma M ini adalah deviasi rata-rata sampel. Jadi deviasi rata-rata sampel. Pada setiap penarikan sampel dari populasi yang dilakukan secara acak, maka sampel akan memiliki deviasi standar yang sama dengan deviasi populasi dibagi dengan akar N, yang dapat dirumuskan sebagai berikut. Ya. Jadi deviasi rata-rata sampel sama dengan deviasi populasi dibagi akar N. Ya. Nah, jadi untuk mencari deviasi rata-rata sampel ini, rumus yang di atas ini adalah rumus ini. Ya. Jadi deviasi rata-rata sampel adalah deviasi populasi dibagi akar N. N ini adalah jumlah anggota sampel. Nah, seringkali kadang-kadang memang deviasi populasi itu tidak tersedia, ya. Kalau tidak tersedia, maka kita bisa menggunakan deviasi standar sampel. Deviasi standar sampel. Ya. Rumusnya S ini, ya, deviasi standar sampel. Nah, Anda masih ingat kan deviasi standar itu rumusnya adalah S sama dengan akar, gitu kan ya. Dalam kurung X dikurangi X bar tutup kurung pangkat 2 dibagi N dikurang 1, itu mencari S ini, ya, dibagi akar N. Ya. Seperti itu. Nah, sekarang kita lihat tadi kan ya dari kasus contoh bimbel tadi itu, ya. Ya, jadi tadi diketahui bahwa rata-rata nilai ujian populasi, rata-rata populasi ujian Eptanas matematika itu ada 60. Ya. Dengan deviasi standar populasi 10. Ya. Nah, kemudian untuk membuktikan klaim dari bimbel tadi itu, ya, si peneliti ini mengambil sampel, ya, sebanyak 25 misalnya, ya. Ambil sampel sebanyak 25. Nah, dari 25 sampel ini dilihat hasil ujian Eptanasnya. Hasil ujian Eptanasnya adalah 64. Dari 25 orang ini hasil ujian Eptanas 64. X bar 64. Berarti ada kenaikan, ya, dari rata-rata populasi 60 sekarang sampel 64. Berarti ada kenaikan. Berarti ini bergerak ke arah positif, ya. Tapi apakah ini bermakna? Apakah ini perubahannya signifikan tadi itu kan, ya? Maka kita harus membuktikan dengan penyelesaiannya menggunakan rumus. Ya, pertama adalah kita mencari deviasi standar rata-rata sampel. Deviasi rata-rata sampel tadi rumusnya ini, ya. Deviasi populasi bagi akar N, itu hasilnya adalah tadi deviasinya adalah 10, ya, dibagi akar N 25, ya. Maka 10 dibagi akar 25 adalah 5, maka 10 bagi 5 sama dengan 2. Kemudian berarti kita masukkan ke rumus Z-nya ini, rumus skor Z, bahwa tadi kan nilai rata-rata ujian sampelnya ada 64. Maka 64-nya harus kita rubah menjadi skor Z, ya. Harus kita rubah menjadi skor Z. Maka cara mengubahnya adalah nilai rata-rata 64 dikurangi nilai rata-rata sampel, jadi 64 dikurang 60 dibagi hasil deviasi rata-rata sampel itu 2, ya. Sama dengan 4 dikurang 2 sama dengan 2. Maka Z-nya adalah 2. Artinya nilai rata-rata ujian itu adalah Z sama dengan 2. Nah, berarti 2 ini, apakah nilai 2 ini berada dalam wilayah kritis atau di dalam wilayah normalkah? Nah, kan gitu pertanyaannya. Apakah nilai rata-rata ujiannya ini berada dalam wilayah kritis atau berada dalam wilayah normal? Ya kan? Kita tadi sudah mengetahui kalau kita menggunakan uji ekor 2 misalnya, ya, uji ekor 2, berarti kan wilayah kritisnya itu adalah plus minus 1,5
64 kan, betul ya? Sorry. Plus minus 1,96 ya kan? Ya, jadi kalau ada perhatikan sini ya. Ya, bahwa kalau kita menggunakan uji ekor 2, berarti kan batas wilayah kritisnya kalau di wilayah negatif itu kan minus 1,96, di positif ada plus 1,94. Sementara hasil nilai rata-rata sampelnya adalah 2. Berarti kan 2 ini tidak berada di dalam wilayah normal. 2 ini tidak ada di antara minus 1,96 sampai plus 1,96. Dia tidak berada di wilayah ini, tetapi dia lebih besar dari plus 1,96. Berarti dia berada di dalam wilayah yang diarsir ini, yaitu berada dalam wilayah kritis. Atau bisa juga kalau misalnya hasilnya itu adalah negatif, berarti dia dalam wilayah kritis yang di negatif. Ya. Tapi dalam contoh ini adalah bahwa 2 ini adalah di luar batas antara minus 1,96 sampai plus 1,96. Ya, di luar ini. Ya. Kalau dia artinya berada dalam wilayah kritis. Artinya, ya, kalau nilai rata-rata sampelnya ini berada dalam wilayah kritis, maka hipotesa nolnya ditolak. Ya, ditolak. Artinya telah terjadi perubahan. Memang telah terjadi perubahan. Itu kita tolak. Karena hipotesa nol menyatakan tidak terdapat perubahan. Tetapi hasilnya adalah menunjukkan dia masuk dalam wilayah kritis yang menunjukkan adanya perubahan. Berarti yang hipotesa nol menyatakan tidak ada perubahan, kita tolak. Karena yang terjadi adalah adanya perubahan. Jadi kesimpulan, ya, H0 ditolak karena rata-rata sampel berada dalam wilayah kritis. Ya. Dengan demikian, metode bimbel memberikan efek signifikan pada kemampuan siswa dalam menguasai pelajaran matematika. Ya. Dalam kurung pi, ya, pi ini pi lebih kecil dari 0,05. Tutup kurung. Nah, jadi pi lebih kecil daripada 0,05. Ya, artinya bahwa apa namanya Z2 ini, ya, kalau Anda lihat skor Z2, dia lebih kecil daripada 5%. Kalau Anda cek di tabel skor Z, ya, nilai 2 ini adalah lebih kecil dari 5%. Ya, seperti itu. Karena dia letak di wilayah kritis, dia lebih kecil dari 5%. Maka kita tulis adalah pi lebih kecil dari 0,05%. Ya. Jadi suatu apa namanya perubahan itu disebut signifikan kalau pi-nya itu lebih kecil dari 0,05. Ya. Ya. Lebih kecil dari 5%. Ya. Seperti itu. Ya. Baik dia bertanda positif atau negatif. Ya, ini ya. Jadi pi lebih kecil daripada 5%. Ya. Karena kalau Anda cek di tabel 2 ini adalah lebih kecil dari 5%. Ya. Oke. Nah, sekarang berarti Anda apa namanya boleh pelajari lagi dan setelah itu coba Anda kerjakan tugas ini ya. Ya. Tugas ini sudah saya taruh di pos ya. Nah, ini contohnya adalah apa namanya suatu teknik baru ya. Yaitu pembayaran jalan tol ya. Jadi waktu rata-rata yang diperlukan pengemudi untuk membayar ya masuk jalan tol secara manual ya.
yaitu pembayaran melalui petugas adalah 18 detik dengan deviasi 4 detik. Ya. Jadi ini adalah cara manual, jadi rata-rata, jadi populasinya nih ya, nilai rata-rata populasi dan deviasi standarnya. Ya. Suatu pembayar tol baru menggunakan apa namanya teknik baru, yaitu menggunakan gerbang tol itu ya, menggunakan pembayar otomatis, itu sedang dicoba. Ya. Bila sampel 36 pengemudi memerlukan waktu 20 detik dengan deviasi 6 detik dengan kartu tol, jadi menggunakan kartu tol. Ujilah hipotesis menyatakan bahwa rata-rata waktu pembayaran sekarang tidak sama dengan 18 tol. Tidak sama dengan 18 detik. Gunakan alfa 5%. Nah, sekarang gunakan ekor 2 atau ekor sah 1. Jadi pertama Anda uji dengan ekor 2, kemudian uji dengan ekor sah 1. Ya. Nah, apakah ada perubahan? Ya. Apakah perubahannya itu signifikan? Ya. Dari 18 detik menjadi 20 detik. Katanya ini lebih lambat. Ya. Nah, dengan menggunakan ekor 1 atau ekor 2. Ya. Nah, ini contohnya sebenarnya sudah saya berikan pada kuliah sebelumnya, tapi saya modifikasi ya, dan saya ajuk dengan beberapa perubahan. Ya. Ya, saya kira demikian ya mengenai uji hipotesa. Apakah ada pertanyaan sampai sini? Ada yang mau tanya? Ada yang tidak mengerti? Ada pertanyaan? Rafli, paham Rafli? Paham Pak. Ya, alhamdulillah ya kalau paham ya. Yang lain gimana? Ada pertanyaan? Tidak, Pak. Oke. Kalau nggak ada, kita hari ini sudah masuk kuliah ke-7 ya. Jadi jangan lupa seperti yang sudah saya janjikan sebelumnya, atau saya minta sebelumnya, bahwa hari kuliah ke-7 ini adalah Anda harus mengupload tugas besar 1, ya, yaitu berupa draft, ya, draft untuk menulis resensi buku, ya, 2 resensi buku itu, yaitu metode penilaian survei dan statistik sosial. Anda harus upload pada kuliah ke-7 ini ya, di pos ya, sudah saya buatkan ya, tugas besar 1 untuk upload ya, di pos ya. Ada buat draftnya dulu ya. Nah, nanti berarti setelah kuliah ke-7 sampai kuliah ke-14 ya, boleh Anda lihat lagi kalau misalnya Anda ingin ada berubah, akan ada ingin ubah atau ingin perbaiki lebih lanjut, silahkan. Tapi kalau nggak ada lagi, boleh Anda submit ke media-media ya, ke media-media ya. Dan ada satu lagi yang harus Anda submit itu ke website penerbitnya itu. Jadi website penerbit itu ada ulasan mengenai buku tersebut ya. Nah, itu nanti Anda boleh upload ke sana juga ya. Tapi harus ada 2 berarti kan ya. Jadi pertama dari di media manapun ya, dan kedua di media dari penerbitnya itu ya. Jadi berarti masing-masing ada 2. Dan nanti saya tunjukkan. Tapi yang penting sekarang Anda boleh cari dulu medianya ya. Nanti saya kasih link daripada media website daripada penerbit bukunya itu. Sampai sini ada pertanyaan mengenai tugas besar, mengenai materi kuliah? Ada pertanyaan? Bisa diulang, Pak? Bisa diulang lagi tugas besarnya? Boleh tunggu sebentar.
Zoom. Oh, soalnya nanti transfer juga bisa kok. Oh, ya. Itu apa? Saya bayar yang mana aja. Nah, nanti yang untuk mulai besok itu mungkin saya pesan malam gitu. Boleh. Nanti Pak, karena mungkin saya sering mungkin lebih banyak makan di luar gitu. Nggak apa-apa, nanti Bapak misalkan kalau datang pagi, tinggal kayak aja, pagi atau malam. Hari ini saya malam ya, boleh malam. Oh gitu ya. Oh, bisa. Oke. Kasih ya Pak. Siap. Sorry ya. Gimana? Ada pertanyaan tadi? Ada yang mau nanya? Mau diulangi Pak perintahnya Pak? Saya Pak Aris, Pak. Aris. Dulu Perintah yang mana? Tugas besar? Yang tugas besar. Nah, jadi tugas besarnya Anda harus upload di pos ya pada kuliah ke-7 ini ya. Jadi minggu ini ya. Deadline-nya sampai minggu depan ya, hari kuliah akhir daripada kuliah ke-7 lah, Anda sudah upload ya. Nah, jadi tugas besarnya adalah merupakan resensi buku ya. Ada 2 buku ya, yaitu pertama adalah statistik sosial. Tolong cek di kuliah pertama, saya sudah taruh bukunya ya. Statistik sosial dan metode penelitian survei ya. Anda membuat resensinya, Anda upload di tugas besar ya. Cara membuat resensi itu Anda boleh belajar di Google, Anda boleh cek terserah ya. Anda boleh pelajari sendiri ya cara visualisasi karena banyak itu di Google ya. Setelah itu setelah membuat draft resensinya Anda upload di pos ya. Nah, kemudian setelah itu setelah kuliah ke-7 sampai kuliah 14 Anda boleh mengupload ya ke berbagai media. Paham ya? Berarti kesimpulan yang saya dengar dari Bapak, Gimana? pertama, ya untuk pertemuan ke-7 berarti uploadnya ke pos. Ya. Nah, untuk pertemuan ke-14 itu uploadnya ke media lain gitu, Pak? Ke pos juga dan ke media lain. Jadi tetap ke posnya tetap. Ya. Oh, oke, Pak. Oke, Tapi ngerti, Pak. langsung tapi juga ke media yang lain. Ya. Ya, Pak, makasih, Pak. Oke. Yang lain ada? Tadi bukunya ada 2 ya Pak, statistik sosial dan apa Pak satu lagi Pak? Metode penelitian survei. Kamu cek di atas tuh, di atas. Ya, saya sudah cantumkan tuh di kuliah pertama tuh. Kalau cek kuliah pertama ya. Ada yang lain? Jadi bukunya statistik sosial sama metode penelitian survei ya, metode survei ya. Oleh Morrison semuanya ya. Penerbitnya Perenada Media. Nah, boleh dicek ya. Oke. Masih ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi, saya akhiri sampai sini ya kuliah kita ya. Saya ucapkan selamat belajar ya, tetap semangat ya. Saya akan kuliahnya saya rekam dan nanti rekamannya saya upload lagi ke pos, saya upload ke YouTube ya. Jadi ada yang itu Anda bisa, kalau misalnya ada yang kurang ngerti boleh tonton lagi ininya ya, videonya ya. Oke, dengan demikian maka saya akhiri kuliah hari ini ya. Saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya ya. Selamat belajar, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.